Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Oknum-oknum polisi penipu. Sahabat-sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kalau mendengar apa yang saya katakan tadi, mungkin kita langsung berasosiasi pada oknum-oknum polisi yang saat ini meresahkan masyarakat karena aksi tipu menipu itu. Dan itu terjadi di mana-mana. Kalau saudara-saudara membuka Google, pasti bisa membaca informasi tentang berbagai kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi itu. Dan kali ini saya mengangkat dua kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, yang kalau kita mendengar, membaca, yang menyaksikan video berkaitan dengan pengakuan orang-orang yang menjadi korban penipuan itu memang sangat menyedihkan, ya, sangat miris dan membangkitkan rasa empati yang luar biasa. Kasus pertama dari Kabupaten Nagekeo, ya, yang menjadi korban adalah satu keluarga, ya, pasangan suami istri atas nama Bapak Petrus Guru dan Mama Ina. Ya, tentu kalau saudara-saudara sudah menyaksikan video dari Tribun Flores, mungkin sudah bisa mengikuti kisah bagaimana ketika mereka ditipu oleh seorang oknum polisi di Polres Nagekeo, Kabupaten Nagekeo. Ya. Pasangan suami istri ini berasal dari Desa Lape, ya, di Mbai, Kabupaten Nagekeo. Mereka ditipu oleh seorang oknum polisi yang berinisial TT yang datang menemui mereka di rumah dan menjanjikan bahwa anak mereka bisa ditolong untuk lulus tes menjadi bintara Polri atau menjadi calon TNI. Ya. Tetapi oleh si oknum polisi ini, ia meminta agar harus ada uang jaminan agar anak mereka bisa lulus. Karena itu keluarga ini harus mengeluarkan uang sebesar 80 juta. Dan untuk mendapatkan uang itu, saudara-saudara, mereka ini kan keluarga susah. Akhirnya demi kebaikan anak mereka, terpaksa mereka gadaikan sawah, ya, meminjam uang dari koperasi, lalu juga meminta bantuan dari keluarga-keluarga mereka. Akhirnya terkumpul 80 juta dan uang itu diserahkan dalam beberapa tahap kepada oknum polisi penipu ini. Dan hasil akhir, anak mereka dinyatakan tidak lulus. Ya. Lalu kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Nagekeo, tetapi sampai dengan saat ini prosesnya berjalan di tempat. Dari pengakuan kedua pasutri ini, mereka sudah dipanggil untuk mengambil keterangan, tetapi tidak dipertemukan dengan oknum polisi yang menipu mereka. Sementara mereka harus bersusah payah bagaimana mesti mengembalikan uang keluarga yang mereka pinjam, bagaimana harus mencicil koperasi yang sudah mulai tersendat, ya, dan berpikir bagaimana agar mereka bisa mendapatkan kembali sawah mereka yang mereka gadai. Ini perjuangan yang tidak ringan. Tetapi mereka menjadi korban penipuan dari oknum polisi itu. Bahkan bukan cuma mereka, ada keluarga lain lagi, ya, atas nama Bapak Peter Nani, ya, ini juga masih menjadi kerabat mereka, yang ditipu sebesar 130 juta oleh oknum yang sama. Ini adalah berita yang sangat menyesakkan dada kita, ya. Di saat institusi kepolisian di Republik ini kehilangan kepercayaan publik, dan bagaimana kita melihat upaya Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengembalikan trust publik kepada polisi, toh
masih ada oknum-oknum polisi nakal yang berusaha untuk mencari keuntungan, ya, untuk menipu orang lain. Dia yang ujung-ujungnya justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu turun lagi. Ini memang harus disikapi secara serius oleh institusi kepolisian, mulai dari Kapolri, Kapolda, dan hingga Kapolres. Jangan pelihara oknum-oknum polisi tukang tipu seperti ini. Harus diproses. Bila perlu, jika terbukti, diberhentikan dengan tidak hormat. Itulah hukuman yang setimpal bagi polisi penipu. Lalu kita juga mendengar berita dari Pulau Rote, ya. Seorang calon masuk polisi di Rote, orang tuanya mesti menyerahkan uang jaminan sebesar 250 juta kepada salah seorang oknum polisi di Polres Rotendao. Uang itu sebagai uang jaminan bahwa anak mereka pasti lulus dalam tes menjadi polisi. Uang itu mereka pinjam dari bank, mereka pinjam dari koperasi, mereka pinjam dari keluarga-keluarga dekat mereka. Tetapi setelah uang terkumpul dan diberikan kepada oknum polisi ini, anak mereka ternyata tidak lulus. Jadi modus ini bisa terjadi di mana-mana. Dan mungkin saja ada banyak korban yang menjadi korban penipuan para oknum polisi tukang tipu ini. Hanya bahwa ada satu dua yang berani untuk mengungkapkan ini ke publik. Tetapi mungkin yang lain merasa takut, merasa terbebani, merasa malu untuk mengungkap ini ke hadapan publik. Padahal mereka juga sudah menjadi korban penipuan dari para oknum polisi tukang tipu itu. Ini memang menjadi catatan serius. Yang pertama, bagi pihak kepolisian. Kalau ada kasus seperti ini, dan itu bisa dibuktikan, maka jangan segan-segan pecat. Ya, sekali lagi, pecat para polisi, oknum polisi yang tukang tipu macam ini. Jangan memelihara aparat yang bukan mengayomi masyarakat, bukan menciptakan keadilan di tengah masyarakat, bukan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, tetapi menjadi penipu, ya, yang meresahkan masyarakat, yang membuat wibawa kepolisian itu turun, yang membuat kepercayaan publik terhadap kepolisian itu turun. Jangan pelihara oknum-oknum polisi tukang tipu seperti ini. Yang kedua, ya, kepada masyarakat, marilah kita berpikir lebih rasional, ya. Kalau ada anak-anak kita yang ingin menjadi polisi, yang ingin menjadi TNI, persiapkan mereka dengan baik. Tentu ada banyak persiapan. Persiapkan fisik mereka, ya. Persiapkan pengetahuan mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka dites secara fisik oke, secara intelek juga mereka bisa. Karena itu harus dipersiapkan. Tidak boleh mengandalkan uang. Karena kalau kita mengandalkan uang dan akhirnya bertemu dengan oknum-oknum tukang tipu seperti ini, kita pasti menjadi korban. Lalu jangan juga cepat terpengaruh dan tertipu dengan bujuk rayu para polisi, oknum polisi tukang tipu ini. Mereka tentu akan memberi garansi bahwa mereka punya jaringan, mereka punya orang di Polda, di Polres, bahwa anak Bapak Ibu semua pasti lulus. Ini tentu akan memberikan harapan kepada orang tua bahwa apapun pengorbanan itu mereka akan perjuangkan, yang penting anak mereka lulus. Tetapi dalam banyak kasus ini adalah modus kedok penipuan. Dan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Kita sudah menyaksikan itu. Dan ini real, ya. Bukan cerita omong kosong. Karena itu memang
mesti lebih berpikir rasional terhadap berbagai bujuk rayu itu. Persiapkan anak-anak kita jika mereka ingin menjadi polisi ataupun menjadi TNI. Berhati-hatilah dengan oknum-oknum polisi, oknum-oknum TNI yang berpotensi menjadi penipu dalam urusan semacam ini. Karena itu kita berharap bersih-bersih ala Kapolri saat ini dengan kasus Sambo harus juga menjadi bagian dari bersih-bersih terhadap oknum-oknum polisi yang bermasalah, yang menjadi tukang tipu, yang meresahkan masyarakat. Berhentikan mereka. Jangan menciptakan aib bagi kepolisian di tengah masyarakat. Kita dukung kepolisian menjadi institusi yang sehat, yang bersih, dengan moto presisi. Tetapi jangan pelihara oknum-oknum polisi yang menjadi tukang tipu di tengah masyarakat, yang meresahkan masyarakat karena aksi-aksi penipuan itu. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengar perspektif ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati.